Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Firdaus, owner dari Pagi Farm. Pagi Farm adalah salah satu kebun pertanian hidroponik, di mana kami bercocok tanam dengan pola hidroponik. Hidroponik adalah salah satu pola pertanian tanpa menggunakan tanah. Bedanya dengan hidroponik dengan konvensional adalah kita tidak butuh lahan yang besar, tapi dengan konvensional kita butuh lahan yang besar. Untuk sistem hidroponik ini bisa kita buat sendiri karena memang peralatan-peralatannya bisa kita dapatkan di semua tempat lah ya. Artinya mudah sebenarnya untuk dibuat sendiri di rumahan. Pertama yang harus disiapkan adalah beberapa hal adalah kalau kita lihat dari kebun yang ada di sini, itu kita rata-rata menggunakan talang air atau talang hujan yang biasa dipakai di rumah. Nah, ini yang kita modifikasi untuk sistem hidroponik yang ada di tempat kita. Sistem hidroponik yang ada di kebun kita ada beberapa tipe yang kita pakai di perkebunan kita. Salah satunya adalah NFT, DFT, rakit apung, dan DBS. 4 sistem itulah yang ada di kebun kita. Tapi dari 4 itu mostly hanya NFT yang terbanyak di kebun kita. Penggunaan NFT kenapa kita pilih? Karena memang secara produksi untuk NFT itu cukup bagus dibanding sistem yang lainnya. Karena memang untuk sistem yang lainnya kayak DFT dia butuh listrik yang terus-menerus maupun air yang cukup banyak untuk rakit apung. Hampir semua sistem di perkebunan kita adalah sistem NFT. Ini jadi sistem NFT. Sistem NFT itu sebenarnya kita buat dari talang air yang kita modifikasi menjadi sistem hidroponik. Ya, secara sistem hidroponik itu terdiri dari sistem pengairan dan sistem hidupnya atau sistem hidroponik itu sendiri, di mana air itu mengalir dari tandon, kita pompa ke atas inlet. Dari inlet ini air mengalir sampai ke outlet di sana. Dari outlet dia hanya langsung balik lagi ke tandon. Jadi hidroponik adalah sistemnya loop seperti itu. Ini salah satu sistem lagi yang ada di tempat kita adalah sistem DFT, yang dimana di sistem ini kita menggunakan paralon yang dipakai sebagai tempat tumbuh dari sayuran hidroponik. Kalau sistem DFT kita harus rata-rata menggunakan tempat wadah untuk tanam, media tanamnya. DFT untuk tanamannya biasanya kita taruh di wadah namanya net pot. Ini net pot yang kita pakai sebagai wadah tempat tanam yang akan ditaruh di paralon, sistem paralonnya. Ini selada keriting yang kita tanam di sistem rakit apung. Kalau bisa dilihat ini styrofoam yang diletakkan di dalam bak yang berisi air nutrisi. Sistem rakit apung yang ada di tempat kita, di mana dia ditanam di media styrofoam. Ada satu lagi sistem yang ada di tempat kita adalah sistem DBS. DBS itu dust basket system, di mana biasanya sistem itu dipakai untuk tanaman-tanaman buah maupun tanaman sayur berupa seperti tomat, cabai, melon, dan lain-lain. Itu yang biasanya dipakai untuk DBS di tempat kita. Ini adalah salah satu sistem yang ada di tempat kita, namanya sistem DBS. Di tempat kita sistem DBS ini dipakai untuk menanam tomat. Mungkin bisa dilihat bahwa sistem DBS ini kita tanam tomat. Untuk sistem DBS, media tanamnya kita menggunakan hidroton. Ini hidroton adalah tanah merah yang dipanaskan. Beberapa tanaman yang bisa dilakukan penanaman secara hidroponik adalah banyak. Hampir semua sayuran hijau itu bisa dilakukan secara hidroponik. Cuman memang tergantung kebutuhan. Kalau di kebun kita memang tergantung kebutuhan pasar yang ada gitu ya. Untuk sekarang ini ada beberapa tanaman sayur hijau yang kita tanam, yaitu kalau kita bisa lihat ada jenis oriental, di mana oriental itu ada kangkung, bayam merah, bayam hijau, pakcoy, serta cesim. Untuk yang lainnya kita kelompok-kelompok selada, yaitu selada hijau, keriting hijau, selada merah atau lorosa, atau bahkan kale dan lain-lain. Untuk tipe-tipe yang lain sebenarnya kita bisa banyak hal lah ya, termasuk juga buah-buahan, ada melon juga ada, dan lain-lain juga ada sebenarnya.
Untuk tantangan terbesar dari perkebunan hidroponik adalah yang pertama mungkin sama di semua perkebunan, yang paling besar adalah cuaca dan hama. Itu yang tantangan terbesar untuk kita. Yang kedua adalah mungkin pasar ya, karena memang pasar untuk sayur hidroponik itu berbeda dengan pasar sayur konvensional, di mana rata-rata memang pasar sayur hidroponik itu adalah pasar khusus yang ada mungkin tidak di pasar-pasar konvensional. Tapi semua masalah yang ada itu sebenarnya bisa kita atasi. Ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan untuk perkebunan hidroponik. Yang tadi masalah pertama yang cuaca ataupun hama gitu kan. Cuaca kita tidak bisa mengatasi hal itu secara langsung, tapi kita paling nggak bisa mengatasinya dengan mempunyai atap hidroponik, sehingga itu yang mungkin salah satunya bisa menyelesaikan masalah cuaca. Untuk hama dan lain-lain memang ada beberapa hal yang kita lakukan di perkebunan kita, kayak misalkan kita menggunakan insect trap atau trap untuk hama. Itu yang kita lakukan, kita rutin untuk mengganti dan memelihara insect trap itu supaya hama-hama itu tidak berkembang banyak di tempat kita. Oke, kalau nanti bisa lihat di kebun kita ada botol-botol tergantung di atas sistem kita, itu adalah insect trap. Kenapa insect trap itu kita pasang? Salah satunya adalah untuk menanggulangi hama yang ada. Dan kalau bisa dilihat, mungkin insect trap itu hanya ada warna kuning dan biru. Kenapa hanya ada kuning dan biru? Memang hama-hama itu bisa menangkap hanya dua warna itu saja, hanya biru dan kuning. Sehingga kita sengaja menggunakan botol-botol itu dengan dikasih warna kuning dan biru. Dan di botol itu juga dipasang lem agar si hama tersebut nempel di botol tersebut. Untuk pemeliharaan insect trap itu kita lakukan pembersihan setiap 2 minggu atau sampai 3 minggu sekali kita bersihkan, karena memang hama-hama itu akan menempel di insect trap tersebut. Ini adalah insect trap. Insect trap ini dibuat dari botol kaca yang kita cat, dikasih warna kuning dan biru, dan kita letakkan lem di permukaan dari botolnya sehingga hama-hama ini nempel di insect trap. Kenapa warnanya biru dan kuning? Karena memang hama itu lebih fokus ke melihat warna biru dan kuning. Peluang usaha untuk hidroponik sebenarnya cukup besar, karena kalau dilihat dari tren kehidupan masyarakat sekarang yang mengarah tren hidup sehat dan lain-lain, itu membuka peluang yang sangat besar untuk pertanian hidroponik. Jadi memang karena tren masyarakat itu berubah ke hidup sehat, maka peluang hidroponik itu cukup besar di peluang usahanya gitu. Peluang untuk pemasaran hidroponik cukup tinggi. Untuk para penonton, mungkin kalau ingin berusaha hidroponik, kita tidak butuh lahan yang besar, tapi kita hanya butuh kemampuan yang besar untuk melakukan usaha hidroponik ini. Percayalah, angan-angan adalah hal yang dapat kita lakukan. Dengan kita harus berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi angan-angan kita. Jangan memendam semua angan-angan yang ada pada diri kita, maka kembangkanlah semua apa yang mempunyai kemampuan dalam diri kita untuk mewujudkan semua angan-angan kita.